Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim SUS akan mempresentasikan tentang final project sistem basis data kami, yaitu SUS, siap untuk semua. Slide selanjutnya, tolong. Ya, sebelum melanjutkan presentasi kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Alexander, yaitu ketua dari kelompok kami, dengan NRP 5025 201247. Lalu ada Davian Benito dengan NRP 5025 201220. Lalu ada saya sendiri, Hemakesha Ramadhani Aribaldi dengan NRP 5025 201209. Dan ada teman kami Rizky Rayhan Alfaza dengan NRP 5025 201178. Baik, mula-mula saya Alexander akan menjelaskan mengenai ide proyek kami. Nah, ide proyek kami adalah sebuah perusahaan delivery atau pengiriman barang yang mencakup seluruh Indonesia dan memiliki satu kantor di tiap pulau. Pengiriman memiliki 3 jenis layanan yang harganya berbeda untuk pengiriman dari mana ke mana saja. Pengiriman dijamin akan tepat waktu sesuai layanan yang dipilih. Perusahaan juga memiliki 3 role pegawai yang memiliki job desk berbeda, dan tiap paket yang diantarkan akan memiliki 7 status berbeda. Dapat dilihat pada tabel di samping, ada 3 layanan, yaitu same day, next day, dan reguler. Same day akan artinya paketnya akan sampai pada hari itu juga. Next day paketnya akan sampai hari esok. The reguler itu paketnya akan sampai mungkin di sekitar 3-6 hari. Nah, kemudian untuk pegawai itu ada 3, yaitu kurir yang bertugas untuk mengantar paket. Kemudian untuk front desk adalah pegawai yang bertugas untuk berinteraksi dengan pembeli dan pelanggan. Kemudian pegawai packaging yang melakukan pengemasan paket. Kemudian ada 7 jenis status, yaitu on process yang artinya paket sedang diproses oleh kantor, deliver yang artinya paket sedang diantar oleh kurir, address, crisscross, misroute, dan antar ulang adalah untuk status antisipasi apabila terjadi masalah dengan pengantaran. Kemudian terakhir adalah receive untuk menandakan bahwa paket sudah diterima. Selanjutnya adalah asumsi dan proses bisnis. Terdapat 4 tahap dalam proses bisnis ini. Tahap pertama adalah pembelian layanan. Pembeli mula-mula akan pergi ke kantor pusat untuk mengirimkan barang dan mendaftarkan diri apabila belum terdaftar. Pembeli lalu milih layanan. Pada saat ini, data mengenai pembeli akan disimpan pada database. Kemudian pada tahap kedua, yaitu proses transaksi. Pada proses transaksi, terjadi perhitungan harga pengantaran yang akan sesuai dengan berat barang yang akan diantar, dan lalu data barang akan disimpan ke dalam database. Kemudian untuk tahap ketiga adalah proses pengantaran. Barang akan dikemas oleh pegawai packaging, lalu akan diantar oleh pegawai kurir. Status setiap barang yang diantar akan berubah sesuai status barang sebenarnya. Kemudian tahap yang terakhir, tahap keempat, proses akhir. Barang yang telah diantar sampai ke penerima akan memiliki status receive atau diterima, yang kemudian akan diupdate pada database. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Davian. Oke, perkenalkan nama saya Davian akan menjelaskan physical data model, yaitu PDM. Nah, di sini dapat dilihat terdapat ada 9 entitas, yaitu yang pertama ada entitas kantor cabang dengan atribut ID kantor, ID manager, dan alamat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa entitas kantor cabang itu berrelasi ke 2 entitas lain, yaitu notar transaksi dan pegawai dengan jenis relasinya yaitu one to many. Di sini dapat dilihat di entitas pegawai itu memiliki atribut ID pegawai, nama depan, nama belakang, job desk, usia, jenis kelamin, nomor telepon, gaji, dan juga ID kantornya. Kemudian di entitas notar transaksi itu memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, jumlah paket, ID customer, ID pegawai, dan juga ID kantor. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa entitas nota transaksi itu berrelasi juga ke entitas customer dan juga ke entitas pegawai dan juga entitas paket. Nah, untuk relasinya ke customer dan ke pegawai itu jenisnya many to one, dan relasinya ke paket itu jenisnya one to many. Nah, untuk entitas customer itu dapat dilihat bahwa atributnya itu ada ID customer, nama depan, nama belakang, dan juga nomor telepon. Kemudian di entitas paket itu dapat dilihat bahwa atributnya itu ada nama resi, nama paket, nama penerima, nomor telepon penerima, berat, kilogram, ID nota transaksi, jenis pengiriman, asal pengiriman, dan juga tujuan pengiriman. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa entitas paket itu berrelasi juga ke paket, label paket dengan jenis relasinya one to many, kemudian juga berrelasi ke status paket dengan relasinya one to many, dan juga berrelasi ke detail estimasi dengan jenis relasinya many to one.
Di entitas status paket dapat dilihat bahwa atributnya itu ada ID status paket, status pengiriman, tanggal status, waktu status, ID pegawai, dan juga nomor resi paket. Nah, di entitas status paket ini juga dapat dilihat bahwa entitas tersebut itu berrelasi ke pegawai dengan jenis relasinya itu many to one. Kemudian di entitas detail estimasi itu dapat dilihat bahwa memiliki atribut jenis pengiriman paket, asal pengiriman paket, tujuan pengiriman paket, harga per kilogram paket, dan juga estimasi sampai paket hari. Kemudian di entitas paket label paket itu memiliki atribut nomor resi paket dan juga ID label paket yang berrelasi berjenis many to one ke entitas terakhir yaitu label paket dengan atributnya yaitu ID label paket, nama label, dan juga deskripsi. Selanjutnya akan dijelaskan untuk data base-nya. Baik, selanjutnya adalah giliran saya Alexander untuk menjelaskan isi dari tabel-tabel pada database kami. Pada database kami terdapat 9 tabel, yaitu tabel customer, detail estimasi, kantor cabang, label paket, nota transaksi, paket, paket label paket sebagai tabel transisi, pegawai, dan status paket. Nah, untuk pertama ada tabel customer. Tabel customer ini memiliki kolom ID customer, nama depan, nama belakang, serta nomor telepon customer. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data customer atau pelanggan saat pertama kali memesan jasa dari perusahaan. Kemudian ada tabel detail estimasi. Nah, tabel ini memiliki kolom asal pengiriman paket, tujuan pengiriman paket, jenis pengiriman paket, harga per kilogram paket, kemudian estimasi sampai paket dalam hari. Nah, tabel detail estimasi ini berfungsi untuk menentukan harga paket per kilogram dan juga estimasinya dari suatu daerah ke daerah lain dengan jenis pengiriman tertentu. Baik, selanjutnya adalah untuk tabel kantor cabang. Pada kantor cabang ini terdapat 3 kolom, yaitu ID kantor, ID manager, dan alamat. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menunjukkan masing-masing kantor pada tiap daerah dan juga manajer yang mengurus kantor tersebut. Tabel selanjutnya adalah label paket. Pada label paket terdapat kolom ID label paket, nama label, dan deskripsi. Fungsi dari label paket ini adalah untuk memberitahu mengenai label paket dan deskripsinya. Contohnya seperti pada label pertama itu adalah food yang mendeskripsikan bahwa paket itu berupa makanan. Selanjutnya dapat dilanjut oleh teman saya, Fauza. Baik, tabel selanjutnya itu ada nota transaksi yang berisi kolom ID transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, jumlah paket, ID customer, ID pegawai yang mengurus transaksi, dan ID kantor. Tabel ini digunakan untuk mendata semua transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut dan berisi lengkap dengan waktu dan tanggal transaksi. Selanjutnya ada tabel paket yang berisi nomor resi paket, nama penerima, nomor telepon penerima, berat, ID nota transaksi, jenis pengiriman, asal pengiriman, dan tujuan pengiriman. Tabel paket ini lebih berisi detail lebih dalam tentang barang yang diisi dengan yang dikirim dengan sebuah transaksi, serta dengan tujuan yang berisi informasi nama penerima dan nomor telepon penerima untuk dikasih tahu ke kurir untuk mengetahui kirim kemana, dan juga lengkap dengan asal dan tujuan pengiriman untuk menentukan harga paket. Dan selanjutnya ada tabel paket label paket sebagai tabel transisi many to many di antara paket dan label paket yang berisi foreign key nomor resi paket dan ID label paket. Selanjutnya ada tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, job desk pegawai yaitu apakah dia front desk, courier, atau packaging, usia pegawai, jenis kelamin pegawai, apabila 1 maka dia laki-laki, apabila dia perempuan, nomor telepon, gaji, dan ID kantor kerjanya pegawai. Dan terakhir ada tabel status paket yang berisi
status paket, status pengiriman, tanggal status, waktu status, ID pegawai yang mengurus status tersebut, dan nomor resi paket. Itu berisi history paket, kapan dia menjalanin on process, kapan dia jalanin delivered, apabila dia terjadi misroute atau crisscross terjadinya kapan, dan kapan dia diterima. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan query para anggota kami yang dimulai dengan teman saya Alex. Baik, pertama saya akan menjelaskan query saya. Query saya pertama adalah query untuk menampilkan jumlah paket yang dikirim ke Papua. Tujuan dari query ini adalah untuk mengetahui tingkat pembelian di Papua guna meningkatkan jumlah kantor. Nah, untuk mendapatkan query ini, saya menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah nomor resi pada tabel paket, yang mana tujuan pengirimannya itu adalah Papua. Baik, kemudian query selanjutnya. Query selanjutnya adalah query untuk menampilkan nama paket dan penerima dari paket yang berasal dari Sumatera yang sudah sampai. Paket ini berfungsi untuk menampilkan nama penerima dari paket tersebut untuk memastikan tidak ada masalah untuk paket yang dikirim dari Sumatera. Untuk mencapai query ini, saya menggunakan select untuk men-select nama paket dan nama penerima dari tabel paket. Kemudian saya joinkan tabel paket dengan tabel status paket, yang mana nomor resinya sama dengan nomor resi paket pada tabel status paket, dengan status pengiriman receive dan asal pengiriman adalah Sumatera. Selanjutnya untuk query ketiga, yaitu query untuk menampilkan urutan rata-rata usia tiap kantor. Untuk guna query ini adalah untuk menetapkan regulasi baru terkait dengan usia pekerja pegawai di kantor. Kemudian untuk mencapai query ini adalah saya menggunakan select dengan fungsi agregasi average yang menentukan rata-rata usia, kemudian ID kantor dari tabel pegawai, kemudian saya group by ID kantor agar terklasifikasi berdasarkan ID kantor, kemudian di order berdasarkan usia yang menurun. Baik, selanjutnya untuk query yang keempat, itu adalah query untuk menampilkan urutan jumlah paket yang diterima tiap kantor cabang untuk peningkatan layanan. Guna dari query ini adalah untuk melihat berapa jumlah paket yang diterima oleh tiap kantor cabang. Nah, misalnya jumlah paketnya banyak, mungkin kantor cabang itu dapat ditingkatkan lagi jumlah kantornya, dan untuk yang paketnya rendah mungkin promosinya dapat ditingkatkan. Nah, untuk mencapai query ini saya menggunakan select, kemudian count untuk fungsi agregasi, kemudian diambil dari tabel paket, di group by atau diklasifikasikan berdasarkan asal pengiriman atau daerah, kemudian di order by jumlah paket secara menurun, descending. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya saya Davian akan menjelaskan mengenai query saya. Untuk query yang pertama itu untuk menampilkan informasi manajer pada kantor cabang di Jawa. Nah, ini tujuannya itu untuk menampilkan informasi dari pegawai yang bertanggung jawab terhadap kantor cabang di Jawa saat ini. Ini saya dapatkan dengan melakukan select pada informasi pada tabel pegawai dan dijoinkan dengan tabel kantor cabang, di mana ID pegawai dari pegawai itu sama dengan ID manager dari kantor cabang, dan juga alamat dari kantor cabang itu bernilai Jawa. Kemudian untuk query selanjutnya, query kedua itu adalah menampilkan total harga yang harus dibayarkan oleh customer bernama alien rate. Nah, ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan total harga yang sesuai, yang benar dan sesuai dengan database yang tertera. Nah, ini didapatkan dengan melakukan select dengan fungsi agregat sum, berat kilogram dari tabel paket dikalikan dengan harga per kilogram paket dari tabel detail estimasi. Nah, di sini didapatkan dari pertama itu dengan mengambil tabel customer yang dijoinkan dengan tabel nota transaksi, di mana ID customer dari customer itu sama dengan ID customer dari nota transaksi, dan juga nama depan customer bernilai alien dan nama belakang customer bernilai rate. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel paket, di mana ID transaksi dari nota transaksi itu sama dengan ID nota transaksi dari tabel paket. Kemudian dijoinkan lagi dengan
tabel detail estimasi, di mana jenis pengiriman dari paket itu sama dengan jenis pengiriman paket dari detail estimasi, dan juga asal pengiriman dari paket itu sama dengan asal pengiriman paket dari detail estimasi, dan juga tujuan pengiriman paket itu sama dengan tujuan pengiriman paket dari detail estimasi untuk menentukan harganya. Kemudian untuk query yang ketiga itu adalah menampilkan informasi pegawai perempuan dengan gaji di atas rata-rata. Nah, ini ditujukan untuk mendata apakah dalam penggajian pegawai perempuan itu sesuai dengan standarnya atau tidak. Nah, ini didapatkan dengan melakukan select informasi dari tabel pegawai, di mana jenis kelamin dari pegawai itu sama dengan false. Nah, di sini itu false itu berarti wanita dan true itu berarti pria. Nah, di sini berarti jenis kelamin dari pegawainya itu sama dengan false, dan gaji dari pegawai itu lebih besar dari fungsi agregat dari select fungsi agregat average gaji dari tabel pegawai 2. Nah, kemudian ini diorderkan berdasarkan gaji pegawai descending, sehingga data yang paling atas itu merupakan data dari pegawai dengan gaji yang tertinggi. Kemudian untuk query yang terakhir yaitu menampilkan informasi status paket pada saat status pengirimannya itu bernilai delivered. Nah, itu dilakukan untuk tiap paket yang berasal dari transaksi tanggal 2021 bulan 12 tanggal 6. Nah, ini dilakukan untuk tujuan untuk melihat apakah ada kesalahan atau cross-check dari status paket yang terjadi pada saat transaksi tanggal 2021 bulan 12 tanggal 6 tersebut. Nah, ini didapatkan dengan select informasi dari status paket yang dijoinkan dengan tabel paket, di mana nomor resi paket dari status paket itu sama dengan nomor resi dari paket, dan juga status pengirimannya dari status paket itu bernilai delivered. Kemudian dijoinkan dengan tabel nota transaksi, di mana ID nota transaksi dari nota transaksi itu sama dengan ID nota transaksi dari pegawai, dari paket, dan tanggal transaksi dari nota transaksi itu sama dengan 2021 12/6. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Emakis Ramadhani Arifaldi akan menjelaskan tentang query saya. Query yang pertama yaitu mengecek ID label paket dan nama label. Query ini bertujuan jika ada pegawai packaging yang ingin mengecek ID label beserta nama label tersebut saat packaging. Query ini dilakukan dengan cara select ID label paket dan nama label dari tabel label. Selanjutnya adalah query mengecek seluruh ID transaksi, tanggal transaksi, nama paket, dan nama penerima. Query ini bertujuan untuk mengecek apakah ada kekosongan data dalam atribut tanggal transaksi, nama paket, ataupun nama penerima berdasarkan ID transaksi menggunakan left join. Query ini dilakukan dengan cara select ID transaksi, tanggal transaksi, nama paket, dan nama penerima dari tabel nota transaksi dan juga paket. Lalu left joinkan paket dengan nota transaksi dengan menggunakan ID transaksi. Lalu yang ketiga adalah menghitung jumlah total transaksi yang telah terjadi berdasarkan tanggal. Query ini bertujuan untuk mengetahui hari apa saja yang biasanya ramai pemesanan berdasarkan tanggal transaksi. Query ini dilakukan dengan cara select fungsi agregasi count ID transaksi sebagai jumlah transaksi, lalu tanggal transaksi dari tabel nota transaksi, dan di grup berdasarkan tanggal transaksi. Lalu yang keempat, menampilkan nomor resi beserta nama paket berurutan dari berat paket yang terbesar. Query ini bertujuan untuk mengecek barang-barang terberat yang ada untuk dianalisa apakah perusahaan perlu memiliki kendaraan khusus untuk barang-barang berat dan besar ini. Query ini dilakukan dengan cara select nomor resi dan nama paket dari tabel paket dan diorder by berat paket, descending dengan paket terberat dari atas sampai bawah, dari atas ke bawah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rizky Renalfaza, dan sekarang saya akan mengeluarkan query saya.
Dan pertama itu adalah mengeluarkan data semua barang, asal dan tujuan paket yang di atas 5 kg. Ini bisa untuk menentukan apabila barang tersebut saat di daratan itu bisa diantar dengan motor atau harus dengan kendaraan beroda 4. Saya lakukan dengan cara select nama paket, asal pengiriman, dan tujuan pengiriman dari tabel paket dengan syarat berat paket tersebut itu di atas 5. Selanjutnya, untuk yang kedua itu mencari nama, asal, dan tujuan paket yang memiliki label sharp atau flammable. Nah, ini tuh dalam konteks ini bisa dipakai untuk menentukan apabila ada pengiriman barang yang mungkin bisa dianggap bahaya atau mencurigakan. Ini saya lakukan dengan cara select nama paket, asal pengiriman paket, dan tujuan pengiriman paket dari tabel paket yang dijoinkan dengan paket tabel paket dengan syarat paket nomor resi sama dengan nomor resi, dan dijoinkan lagi dengan label paket. Dan dikasih syarat label paket, nama labelnya itu adalah sharp atau flammable. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah mencari rata-rata gaji tiap kantor cabang. Ini bisa dipakai untuk membandingkan pengeluaran tiap kantor cabang dan juga untuk informasi saat pencarian pegawai baru. Ini saya lakukan dengan cara select alamat kantor cabang dan juga fungsi agregasi average pegawai gaji sebagai rata-rata gaji dari tabel pegawai yang dijoinkan dengan kantor cabang dan dikelompokkan dengan ID kantor dan diurutkan dengan rata-rata mereka. Dan yang terakhir adalah menampilkan rata-rata harga per asal dan tujuan paket. Ini bisa dipakai untuk evaluasi efektivitas dan profit dari pengantaran antar pulau atau pulau sama. Ini saya lakukan dengan cara select asal pengiriman, tujuan pengiriman, dan juga sum dari berat paket dikali dengan harga kilogram per paket dengan cara mengambil dari detail estimasi dengan syarat dia mempunyai asal, tujuan, dan jenis pengiriman yang sama dengan paket tersebut sebagai harganya. Lalu saya dikelompokkan dengan asal dan tujuan untuk mengetahui total dari setiap kombinasinya. Ini hasilnya. Oke, itu sekian dari saya. Ini bisa ditutupkan dengan teman saya. Ya, sekian merupakan presentasi dari proyek kami SUS siap untuk semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.